Kita yang hadir di tempat ini jangan pernah takut, karena Tuhan selalu melindungi kita. Saya percaya Mazmur 91 menjadi bagian kita semua. Amin. Kita mulai ibadah kita. Kita mau mengangkat lagu pujian kita. Kita mau seperti rusa yang didoakan aliran sungainya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Ini kami Tuhan, selidiki setiap hati kami. Biarkan Yesus, biarkan hati dan pikiran kami hanya fokus kepadamu Bapa. Tuhan, terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau katakan pujian kita seperti rusa melintasi sungai. Sungaimu jiwaku rindu Engkau. Allah Tuhan hasrat hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Allah Tuhan hasrat hatiku ku rindu menyembahmu. Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, kau segalanya bagiku. Kita mau katakan pujian ini ya Allah. Mari katakan pujian ini dengan iman. Yesus sangat bersuka cita. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu Engkau. Allah Tuhan hasrat hatiku ku rindu menyembahmu. Kita katakan pujian ini sekali lagi. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu Engkau. Allah Tuhan hasrat hatiku ku rindu menyembahmu. Lepaskan Engkau kekuatan kami. Amin Yesus. Kepadamu rohku berserah. Allah Tuhan hasrat hatiku
Imani pujian ini. Mari katakan dengan lembut. Ini lembut lagi. Yesus. Yesus. Segalanya bagiku. Mari katakan pujian ini lagi sekali lagi dengan lembut. Yesus. Yesus. Angkat kedua tanganku. Kau berarti dalam hidup kami, Yesus. Kau angkat kedua tanganmu. Kedua katakan Yesus. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Yesus. Kau segalanya bagiku. Lagi katakan Yesus. Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Oh Yesus, panggil namanya. Segalanya Tuhan, bagiku. Haleluya, mari sembah Dia. Naikkan ucapan syukurmu kepadanya. Terima kasih Yesus, Kau benar bagi kami, Kau perisai kami. Kekuatan kami Tuhan, Yesus, Kau sungguh berarti, Kau berarti dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu bersebahagia. Sebahagia ucapan syukurmu kepadanya. Tuhan sudah melindungi aku sepanjang minggu ini. Tuhan memberikan aku kesehatan sampai hari ini. Mari sebahagia. Jangan ada kita yang berdiam diri. Sekian kami sembah Yesus, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kondisi yang menjaga diri Bapa. Kasih-Mu yang begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kau sekarang dalam hidup kami Tuhan. Kau membenteng kami Yesus. Terima kasih Bapa. Hosana bagi nama-Mu. Hosana. Terima kasih Yesus. Kebaikan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terus sebahagia. Katakan Yesus. Yesus, ini kami Tuhan. Kami datang dengan ribuan
Yesus, di bawah hatimu. Kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami, Bapa. Ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa. Ya. Terima kasih, Bapa. Kesungguhan hati dalam hidup kami, Bapa. Haleluya. Haleluya. Oh, Sayang, bagi Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Yesus, saat bersamamu kami dapat melewati setiap kehidupan kami, setiap permasalahan Tuhan, setiap rintangan Yesus. Kami percaya kami bisa lewati itu Yesus. Terima kasih. Mari Bapak Ibu katakan bersamamu Bapa. Yes. Bersamamu Bapa, lewati semua perjalanan dunia. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak dalam hidup kami, Yesus. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Lebih lagi katakan bersamamu Bapa. Hanya bersamamu Bapa kami mendapatkan ketenangan, mendapatkan pertolongan. Terima kasih. Terima kasih buat kebaikan dalam hidup kami. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Sama-sama kita lakukan pujian ini bersamamu Bapa. Bapa, banyak kemuliaan-Mu di pujian ini, karena hanya bersama Yesus kita bisa melewatinya. Amin. Teguhkan hatiku, bisa Yesus. Ini Kau yang bertindak dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Sekali dikatakan bersamamu Bapa, lewati semua perjalanan dunia. Teguhkan hatiku,
Sekali katakan anugerahmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Bapa, sampai hari ini Tuhan, sampai pagi menjelang siang hari ini kami ada. Semua itu karena berkat-Mu Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kegagahan kami Yesus, melainkan kasih karunia-Mu tercurah atas hidup kami Tuhan. Tuhan, sebentar ibadah ini kami akan mulai Tuhan. Kiranya Kau yang ambil alih ibadah ini Bapa. Berkati Yesus yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Berkati WL Singer, pemain musik, tamborin, pembawa kolektan, guru sekolah minggu, pendoa syafaat Tuhan. Terlebih-lebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Kebenaran isi hati-Mu Yesus. Urapi hamba-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu Bapa, agar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Berkati ibadah kami ini. Berkati setiap alat yang kami pakai Yesus. Berkati setiap listrik Tuhan. Kau yang menutup bungkus semua dengan kuasa darah-Mu Bapa. Biarkan ibadah ini menjadi harum bagi nama-Mu Bapa, menjadi kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Bapa, buat setiap orang Tuhan yang lewat Bapa, yang lalu lalang Tuhan, baik dari depan, belakang, kanan, kiri Yesus. Kau tutup bungkus mereka Bapa. Biarkan mereka yang mendengar pujian-pujian kami dapat bersuka cita Bapa. Biarkan kedamaian ada dalam hati mereka Tuhan. Yesus, terima kasih Bapa. Kau berkati ibadah ini Bapa. Kami ini dikasihkan Tuhan, ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kau perisai, Kau gunung batu kami yang hidup dan berkuasa. Haleluya. Amin. Masih semangat Bapak Ibu memuji nama Tuhan? Boleh sampai katakannya? Salam kanan kirinya katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sudah semua? Haleluya. Kita mau menari bagi nama Tuhan. Kita mau katakan Dia sungguh baik. Dia teramat baik dalam hidup saya dan saudara di tempat ini. Dia bangkit bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Bersama Kau akan hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Katakan Dia sungguh baik. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Kita katakan Dia ada di dalamku, ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuasaanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kekuasaanku. Dia sungguh baik, Dia sangat
He's so good to you. He's so good to me. Jesus is so good to you and me. Lebih lagi katakan, He's so good to you. He's so good to you. Kami angkat kita ulang. Mari katakan lebih lagi. He's so good to you and He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya, masih semangat? Dan kita mau katakan sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Yesus telah bangkit. Dia telah kalahkan maut. Amin. Dia menang bagi saya dan saudara di tempat ini. Kita mengatakan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita. Ini dikatakan kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kita katakan dari awal kecil ini. Yang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang dikurasinya karena telah dilepaskannya para pendakwa kita. Kita akan bikin berawal katakan barang telah tiba. Yes. Tiba. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Siapa dipakai? Kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kita katakan oleh darah anak domba. Domba. Amin. Oleh kesaksian kita. Dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita. Dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sudah berkeringat saudara? Silakan duduk. Kita memberikan persembahan kita. Kita siapkan hati kita berdoa.
Bapak, terima kasih Yesus buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami, Bapak. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik hadapan-Mu, Yesus. Biarkan ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, Kau yang menggantikannya kepada mereka, Bapak, 30, 60, bahkan 100 kali lipat, Yesus. Ini doa kami, Bapak. Terima kasih. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita memasuki firman Tuhan. Kita menyiapkan hati kita. Kita siapkan pikiran kita. Kita memfokuskan pikiran dan hati kita hanya untuk firman Tuhan. Kita angkat pujian. Kaulah segalanya, Yesus. Yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untuk dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Kita masuk pujian dari awal. Sebelumnya kita renungkan, imani setiap pujian, imani setiap bait demi bait, lirik demi lirik. Tanamkan dalam hatimu bahwa Yesus adalah segalanya. Dia lebih dari apapun yang kita miliki. Terima kasih Yesus. Jika saat ini Engkau ada datang
penuh dengan berbeban berat, sakit, penyakit, percayalah, percaya saja bahwa Yesus sudah siapkan yang terbaik untuk masa depanmu. Yesus sudah siapkan yang terbaik buat kehidupanmu, buat rumah tanggamu, buat masa depanmu, buat anak-anakmu. Dia sangat baik. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu, kita pujian ini dari awal. Kita mau katakan, Kau Bapa yang mengasihiku. Terima kasih Yesus. Ku sungguh mengasihi kami Bapak. Terima kasih Yesus. Kau pulihkan kami. Kau sudah selamatkan kami Bapak. Kau sudah selamatkan maut demi kami Tuhan. Thank you Jesus. Rencanamu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Saya mau jemaat saja mengatakan pujian ini dari awal. Ya Bapa yang mengasihimu, Dia selalu memulihkanmu, Dia selalu menolongmu setiap detik. Sama-sama kita katakan rencanamu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya.
Sekali lagi, dengan segenap hati katakan, Kaulah segalanya. Kau yang berkuasa, katakan, kau yang ku pandang Tuhan. Kasih-Mu yang kami kepada Raja. Kasih-Mu memuliakan, kasih-Mu kasih-Mu, haleluya. Sekali lagi, katakan kasih-Mu memuliakan-Mu. Bapa dan Raja. Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah kita. Dia yang berkuasa atas kita di tempat ini. Kerajaannya kekal dari sekarang sampai selamanya. Engkau yang kami pandang Tuhan, Engkau yang kami muliakan. Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Roh Kudus-Mu mengalir tempat ini, Roh Kudus-Mu melawat kami, urapi kami Tuhan, selamat kami rindu bersekutu denganmu, kami rindu dalam hadirat-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, memuliakan-Mu Tuhan. Yesus, ya Rabbalabas, tidak balabas syaramu, ya Rabbalabas terkasih, tidak balabas syaramu. Ya Yesus, Allah yang berkuasa, kami mencintai-Mu Tuhan. Tinggal di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Kami percaya itu saat yang terindah bagi setiap kami di tempat ini. Terima kasih Bapa. Sungguh suasana surgawi hadir di tempat ini. Ada sukacita, ada kemenangan, ada kelepasan. Karena Roh Allah yang membebaskan kami, karena Roh Allah yang bermanifestasi di tempat ini. Apapun pujian yang sudah kami naikkan, itu menyukakan hati Bapa. Tuhan bertahta di atas pujian kami, Tuhan berkenan atas penyembahan kami. Kami dikasihi oleh Tuhan, kami dicintai dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya kami yang tadinya datang dalam keadaan sakit saat ini, dalam nama Yesus kami sudah sembuh. Kami yang datang dalam keterikatan, kami saat ini berdoa, dalam nama Yesus engkau dilepaskan, dalam nama Yesus engkau dibebaskan, dalam nama Yesus. Engkau yang datang dalam kesedihan, Kau yang datang dalam luka batin, kecemasan, ketakutan, bahkan Kau yang datang dalam kekurangan, saat ini Tuhan bekerja atasmu. Dalam nama Yesus Engkau dipulihkan, dalam nama Yesus Engkau sudah dikuatkan, dan dalam nama Yesus Engkau sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga ketika kami pulang nanti tidak sama lagi dengan ketika kami datang Tuhan. Bapa yang baik, ini bejana hati kami, ini tanah hati kami. Kami rindu Tuhan, benih firman-Mu tabur saat ini Tuhan, tabur atas hati kami, sehingga Tuhan itu berakar, bertumbuh dan berbuah
dan buahnya tetap sampai Engkau datang kedua kali menjemput kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau arahkan telinga kami, arahkan mata kami, pikiran, hati, segenap hidup kami untuk firman-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan, hidup yang kami hidup bukan kami lagi, tapi firman-Mu, tapi Kristus yang ada dalam kami. Bahkan sejauh telinga mendengar, sejauh mata melihat, semua dilawat oleh Tuhan. Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan. Berfirmanlah Tuhan demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Semangat sekali, amin. Luar biasa semangatnya, amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, amin. Roh yang menyala-nyala yang Tuhan mau. Dan biarlah Tuhan dapati atas kita siang hari ini. Katakan kiri kananmu, biarlah rohmu menyala-nyala. Coba lihat kiri kananmu, biarlah rohmu menyala-nyala. Kalau tidur bangun, bangun, menyala-nyala. Haleluya. Puji Tuhan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena semua kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan bagi saya secara pribadi. Saya ada di sini bukan kuat gagah saya, bukan karena hebat saya, tapi saya percaya karena kasih karunia Dia bagi saya. Amin. Saya juga berterima kasih buat Bapak Gembala, Bapak Ayub, juga Ibu yang ada. Kemarin kami datang hari Jumat Pak ya. Kami disambut dengan penuh sukacita, santapannya lezat luar biasa. Kami tadinya lapar, pulang kenyang. Di jalan kami bisa melihat dunia yang penuh dengan tantangan. Haleluya. Terima kasih Pak Gembala atas kesempatan yang diberikan buat saya. Bapak Ibu, saya kenalkan dulu diri saya. Nama saya Ganda Sihombing. Ya, saya sudah berkeluarga, punya satu istri, namanya Sorta Friska Borusimbolon. Ya, kami dikaruniai Tuhan satu orang putri namanya Michelle Sarion Abigail Sihombing. Dan untuk sementara ini kami berpisah dulu demi pekerjaan Tuhan. Saya ada di Bekasi, istri dan anak saya ada di Duri. Ternyata Duri itu tempat kelahiran Ibu Gembala ya? Lahir di sana Bu? Enggak, tapi pernah di sana Bu ya. Kami berdekatan. Saya di Kulim, Ibu Gembala di Sebangah. Mungkin dari Karanganyar mungkin sampai ke Karang Taruna. Yang penting sama-sama karang. Haleluya. Ternyata kami satu kecamatan. Terima kasih. Bertemu di ladang Tuhan. Amin. Haleluya. Tapi sebelumnya saya pelayanan di sebuah pulau. Pulau Rupat namanya. Pernah ke sana Bapak Ibu? Pernah. Bapak pernah ya? Haleluya. Pernah ke Rupat Pak? Serius? Betul. Saya mau uji dulu dari mana kan? Dari Dumai. Naik apa Pak? Iya, luar biasa. Tahun berapa itu naik pompong berarti dari zaman Soeharto masih kecil Pak ya. Terima kasih. Zaman Bapak pasti penuh dengan seram ya Pak ya. Iya. Nanti tanya sama Bapak. Bapak siapa namanya Pak? Bapak Roy Martin ya. Simangunsong ya. Saya mau katakan bahwa Pulau Rupat itu tidak ada ojek, jalannya becek, tidak ada angkot, tidak ada Indomaret, tidak ada. Yang ada kiri kanan itu sawit, yang ada kiri kanan itu karet, yang ada kiri kanan hutan, rawa-rawa. Dan Tuhan tempatkan kami di sana. Satu hal saya mau katakan, bahwa Tuhan tetap menjadi gembala kami. Amin. Kami nggak pernah mengerti Bapak Ibu, kenapa Tuhan campakkan. Kenapa Tuhan lempar kami ke sana dalam tanda kutip. Kami tidak pernah memahami. Tetapi di saat musim corona, di mana umat Tuhan dalam ketakutan untuk beribadah kepada Tuhan, kami lenggang tanggung saja datang ke rumah Tuhan. Kami dengan jemaat Tuhan bersorak-sorai. Karena apa? Virusnya mati di tengah jalan. Nggak bisa nyebrang dia Pak. Nggak bisa dia nyebrang laut. Dan kami bersuka cita. Orang takut untuk bersekutu. Orang takut untuk berkumpul. Kami senang. Amin. Haleluya. Kami di pulau, Bapak Ibu ada di Pulau Jawa ini. Satu hal yang saya mau katakan bahwa Tuhan kita, Tuhan
yang maha hadir, Tuhan yang maha benar, Tuhan yang maha kekal. Dan hari ini pesan Tuhan bagi kita, hendaklah kita mau digembalakan oleh Tuhan. Amin. Siapa yang mau digembalakan oleh Tuhan? Kalau kita mau digembalakan oleh Tuhan mulai hari ini, jadilah hatimu seperti hati domba. Amin. Jangan kambing tukang tanduk. Amin. Haleluya. Jangan. Supaya apa? Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dulu. Saya biasa khotbah 2,5 jam, Pak. Bagaimana, Pak? Gimana ya? Bisa ya? Kelamaan. Oh, kelamaan. Kemalaman. Haleluya. 2,5 jam. Jadi kita courting saja jadi 2,5 menit. Oke. Jadi ingatkan saya nanti ya Bapak Ibu ya. Begini ya. Ya. Karena saya kalau sudah bicara tentang Tuhan asik banget. Amin. Saya lupa waktu, saya lupa diri saya. Saya pikir saya sudah jalan di awan-awan, ternyata masih di lantai. Haleluya. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6 ini sudah sering kali, tapi saya percaya ada rema baru yang Tuhan nyatakan bagi kita siang hari ini. Karena kita sudah sepakat tadi kita mau jadi dombanya Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Nanti saya ayat ganjil Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ayat genap supaya kita sama-sama diberkati Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Ini firman Tuhan yang sangat indah. Amin. Daud seorang pemazmur, dia melukiskan kedekatan Tuhan dengan umatnya bagaikan seorang gembala dengan dombanya. Banyak di Alkitab menceritakan hubungan Tuhan dengan umatnya seperti bapa dengan anak, seperti pokok anggur dengan ranting. Benar tidak? Tapi Daud ini luar biasa. Dia lukiskan Tuhan yang dia sembah adalah gembala yang baik bagi dia. Dan dia mau katakan, kalau engkau gembalaku yang baik, maka ini aku Tuhan, dombamu yang baik. Seberapa banyak orang, tidak ada di sini Bapak Ibu, tidak ada. Saya lihat wajahnya, wajah-wajah yang mencintai Tuhan. Amin. Tapi di luar sana banyak. Dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Dia bilang kau gembalaku yang baik. Tetapi Tuhan lihat hatinya jahat. Tuhan lihat hidupnya enggak benar. Tuhan bilang kau bukan domba. Kau jahat di hadapan. Tapi hari ini saya mau katakan, kalaupun mungkin kita jahat di hadapan Tuhan, kalaupun mungkin ada di antara kita yang kerap kali menyakiti hati Tuhan lewat perkataan, lewat hati kita. Ketika kita mengalami banyak proses, kita marah sama Tuhan, kita nggak mau jalani proses, tapi kita hidup dalam protes. Kita bilang Tuhan nggak adil, Tuhan nggak baik, kita kecewa, kita sakit hati. Tapi saya mau katakan, apapun yang kita alami, Dia gembala yang baik. Amin. Bahkan firman Tuhan berkata ketika kita jatuh dalam dosa, dalam pelanggaran pemberontakan kita kepada Tuhan, Dia nggak tendang kita, Dia nggak campakkan kita ke sampah, Dia nggak buang kita dalam kebinasaan, tapi Dia bungkukkan dirinya, Dia ambil kita, Dia angkat kita kepada level yang lebih tadi, yang tadinya hamba masuk kepada level anak. Bahkan lebih daripada itu, Dia angkat lagi kita kepada level mempelai. Sehingga ketika Maranatha itu tiba, sangkakala berbunyi, maka mempelai pria akan bertemu dengan mempelai wanita, itu gerejanya yang dewasa. Dan biarlah itu dia dapati dalam kita.
Tapi bagaimana caranya, Pak? Mulai hari ini, mau hidup dalam penggembalaan Tuhan. Jangan sesat, jangan liar, jangan nakal, jangan suka-suka kita. Jangan sampai Tuhan bilang, nyah kau pembuat kejahatan. Tuhan, bukankah aku sudah beribadah? Tuhan, bukankah aku sudah berkorban? Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Bukankah aku sudah berdoa orang sakit sembuh? Bahkan orang mati bangkit. Tuhan bilang, nyah kau. Aku tidak mengenal engkau. Ternyata selidik punya selidik. Sederhana saja. Selama ada dalam dunia, dia nggak hidup dalam penggembalaan Tuhan. Amin. Saya nggak mau Tuhan. Jika saya menyampaikan firman Tuhan ini, Tuhan dapati saya nggak benar. Sebab ketika saya sampaikan firman Tuhan ini, sesungguhnya Tuhan bukan sedang membela saya, tapi Dia sedang membela namanya. Dia sedang membela firman-Nya. Supaya apa? Itu menjadi rema bagi kita, bagi saya dan saudara. Amin. Tapi firman itu, kata firman Tuhan, itu lebih tajam dari pedang bermata dua. Dia lebih dahulu merobek-robek saya. Supaya apa? Supaya saya hidup dalam pembaharuan. Ketika itu merobek, menegur saya, menemprak saya, sakit, ya sakit. Tapi endingnya itu pasti happy. Dan itu terimpartasi kepada jemaat Tuhan di sini. Amin. Supaya apa? Kita sama-sama dewasa. Ya. Ada lagi yang bayi rohani. Saya di sana banyak kali menghadapi Bapak. Saya melayani jemaat yang tidak bisa saya lukiskan. Banyak yang buta huruf. Ada yang nggak tahu bahasa Indonesia. Apalagi bahasa roh. Bahasa Indonesia mereka nggak tahu. Apalagi bahasa dengan lidah bahasa asingnya. Nggak ada. Banyak yang nggak tamat SD. Pemahamannya menangkap firman Tuhan itu. Kadang saya harus boro-boro bicara teologi. Boro-boro bahasa Indonesia aja kadang kalah. Saya harus mentranslate dulu kalau temanya ini dalam bahasa kalian apa. Bayangkan. Kalau temanya Tuhan Gembala yang baik, bahasa Bataknya apa, Pak? Coba dulu. Apa, Pak? Nama? Hodo si Parmahan au. Baru ini saya tahu. Seorang Batak tapi ya tahu lah Batak Dale. Hodo si Parmahanau, artinya engkau yang menggembalakan aku. Parmahan itu gembala, Bapak Ibu. Luar biasa. Daud melukiskan Allah yang dia sembah adalah gembala yang baik. Dengan dimulai dengan kata apa? Ada di situ deh ya. Ada ya, mudah-mudahan ada ayatnya ya. Ada ya. Oh enggak ada ya. Jadi biar saya bisa jelaskan tadi apa, tapi tidak apa-apa. Oke, kita kembali ke kitab suci atau handphone suci. Ya, Mazmur Daud di sini dikatakan Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, dia gembala yang baik. Dimulai dengan kata Tuhan. Kenapa Daud tidak bilang begini? Aku dombanya Tuhan. Kenapa harus Tuhan adalah gembalaku? Saya renungkan, sama sebenarnya. Bisa aja bilang, aku adalah dombanya Tuhan. Aku tidak akan kekurangan. Aku dibaringkan di padang rumput yang hijau. Aku dibawa ke air yang tenang. Bisa. Tapi Daud di sini, ini keistimewaan dari Mazmur pasal 23. Dimulai dengan kata Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sampai di situ enggak. Ayat 2 dia berkata, iya. Iya itu kata ganti orang ketiga yang menuju kepada Tuhan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia lagi di situ dikatakan membimbing aku ke air yang tenang. Terus ayat 3, ia bahkan sampai ayat yang ke-6 di situ katakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Aku akan diam dalam rumah Tuhan. Dari ayat pertama sampai ayat akhir dimulai dengan kata Tuhan dan disisip dengan kata ia yang berarti Tuhan, dan di ayat terakhir ditutup dengan kata Tuhan. Wow.
Ini fakta bahwa kita harus hidup dalam penggembalaan. Amin. Ketika kita lahir baru dalam Tuhan, mari mulai hidupmu dengan Tuhan. Ketika kita menjalani kekristenan dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dalam pelayanan kita yang Tuhan percayakan apapun itu, mari libatkan Tuhan. Amin. Jangan pernah berkata, aku. Kalau bukan aku nggak jalan gereja ini. Kalau bukan aku. Daud tidak begitu. Ketika dia hanya seorang gembala yang dipercayakan oleh ayahnya Isa cuma 2-3 ekor domba. Sampai Tuhan mengangkat dia kepada level yang tertinggi. Menjadi Raja Israel yang hebat, yang jaya pada masanya. Dia tidak berkata, aku. Dia tidak berkata. Dia bilang Tuhan. Amin. Sekalipun dia banyak dosa, ada dosanya. Bahkan dosanya fatal Bapak Ibu. Kalau di sidang pada pengadilan negeri Jawa Barat, dia sudah kena pasal berlapis. Ya, pembunuhan berencana, perzinahan, apa lagi? Pasal 340, junto 338, junto 319, junto 378, junto 365. Pas dihitung dosanya, dihitung pelanggarannya, penjara 400 tahun. Tapi kenapa Tuhan sayang sama Daud? Dosa kita nggak seberat Daud. Udah ngintip istri orang. Lalu dia rencanakan supaya suaminya mati di medan perang. Lalu dia ambil istrinya, pura-pura bersedih. Tapi dalam hatinya, wow. Jahat dah. Munafik dah. Kotor dah. Brengsek dah. Tapi Tuhan baik bagi Daud. Terlepas apapun kesalahan Daud. Ketika Tuhan tegur dia cepat-cepat bertobat dan tidak pernah mengulangi lagi kesalahan yang sama. Itu yang membuat Tuhan terpesona sama Daud. Amin. Beda dengan jemaat di sana. Bohongnya tiap hari. Amin. Nah, siapa Mak? Nanti kalau tukang pinjol itu datang, ya, pinjaman online, ya kan, tukang kredit datang, bilang Mama nggak ada ya. Ada gitu? Nggak ada di sini. Sana banyak, sana sini lebih banyak. Ya, kalau nanti abang itu datang nagih utang, bilang Mama nggak ada ya. Mama bohong, pokoknya bilang nggak ada. Lalu dia sembunyi di balik lemari. Lemarinya itu ada kakinya begini. Seperti ini. Nah, begini ya. Lalu datang si abangnya. Itu baru hombing. Karena saya si hombing ya kan. Datanglah si Ucok ini. Tulang. Kata Mama tadi. Ini. Kata Mama, kalau tulang datang katanya bilang Mama nggak ada. Bayangkan sudah bohong. Tulus lagi. Iya, itu kata mamamu. Iya, katanya tadi kalau tulang datang, bilang aja Mama nggak ada. Terus kemana Mama? Pergi ke ladang. Rupanya si abang itu dia lihat ada kaki di bawah meja. Dia tahu bentuk jempolnya. Ini jempol yang punya rumah ini. Karena kukunya jangan digunting. Dia lihat. Jadi bohongnya. Dia bilang sama Mama ya. Kalau Mama pergi ke ladang, jangan lupa dibawa kakinya ya. Malu dia. Pergi. Besok lagi begitu. Akhirnya apa? Bohong, dusta, kata kotor, ringan tangan, apalagi mencuri. Itu jadi habitually, jadi kebiasaan. Bahkan bad habit, kebiasaan buruk. Takutnya itu jadi nggak jadi dosa. Banyak orang mencuri, takut-takut dulu pertama ya. Berhasil. Lama-lama jadi kleptomania. Pergi ke Indomaret, lihat coklat, ambil. Ada ini ambil. Gak takut lagi dia mencuri karena sudah penyakit. Kenapa? Karena dia tidak memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Semua kita pernah berdosa, bahkan cenderung untuk berdosa. Tapi hari ini, mari kalau kita mau dewasa dalam Tuhan, kalau kita mau menjadi domba yang baik, mari awali dengan kata Tuhan.
Bapak Ibu, amin. Ada kata Tuhan di sini, Tuhan. Apa arti Tuhan? Dari bahasa aslinya itu YHWH, Yahweh, Yehova. Kalau bahasa Batak Jehovah. Itu Yehova di sini artinya adalah Dia yang Maha Hadir. Yahweh atau Jehovah atau Jehovah di sini artinya Dia yang Maha Benar, Dia yang Maha Kekal. Itu Daud berkata kepada Tuhan, dia bilang Yahweh, Jehovah atau Adonai, Jehovah kalau bahasa orang Batak bilang, Engkau adalah pribadi yang Maha Hadir dalam hidupku. Engkau adalah pribadi yang benar, yang membenarkan aku. Engkau pribadi yang kekal, yang akan membawa aku kepada kekekalan sampai kekekalan. Sebab Tuhan berkata, di mana aku berada, di situ pun engkau berada. Itu janji Tuhan, amin. Karena itulah Tuhan mencintai Daud. Bukan hanya sebatas prosa atau sebatas kata-kata ini. Tapi dia mengungkapkan Tuhan artinya engkau yang hadir. Tuhan hadir enggak sini? Amin. Apa buktinya Tuhan hadir? Bisa melihat enggak? Kita merasakan Roh Kudus hadir di hati kita. Amin. Ada sukacita ya? Iya. Ada damai sejahtera yang tidak diberikan oleh dunia. Amin. Ya, enggak seindah yang diberikan apa? Pinjol boleh ya? Siapa yang suka pinjol sini? Saya tiba-tiba kok kenapa sih pinjol ya? Pinjaman online. Kami pernah mengalami sampai dalam titik terendah Bapak Ibu. Susah makan. Bukan karena amandel. Tapi karena enggak ada yang bisa dimakan. Susah minum. Bukan karena bibir pecah-pecah. Karena susah untuk cari 2.000 saja susah Bapak Ibu. Ya. Saya ternak ikan cupang. Nanti kalau ada yang berminat boleh kita sharing-sharing. Itu menghasilkan. Tapi pada saat itu tidak laku ikannya karena lagi drop Bapak Ibu. Kami nggak punya uang. Kami tidak tahu harus makan apa besok. Lalu saya bungkuslah ikan ini 5 ekor. Saya tulis di situ ada angka 3, angka 5, angka 10. Saya bungkus dalam plastik. Saya masukkan ke tas anak saya. Anak saya perempuan baru kelas 2 SD. Yang seharusnya dia bawa bekal ke kelasnya. Yang seharusnya dia bawa makanan ke sekolahnya. Tapi seorang anak perempuan yang nggak tahu apa-apa, hanya karena kesalahan papa mamanya, dia jadi korban. Dia bawa ikan cupang dan dia tawarkan ke teman-temannya, saudara. Saya nangis. Saya bilang, saya jahat Tuhan. Ketika pulang, saya tanya, bagaimana guru? Laku? Nggak laku Pak. Nggak laku 1 ekor. Saya nggak apa-apa. Begitu sampai seminggu, tidak ada satupun yang laku. Tetapi dalam seminggu itu, dalam hari-hari yang dia jual nggak laku, ada tetangga kami, ya, dia bilang sama saya, Bang, ada ikan abang. Adalah banyak, ratusan ekor. Ada kawanku mau beli, tapi yang 10.000 ada Bang, banyak. Fotokan dulu Bang, foto. Yang ini Bang, bisa ngambil 2? Bisa. 10 pun bisa kali. 2 aja dulu Bang. Ini aku kasih dulu uangnya Bang. Dapatlah 20.000. Amin. Saya sampai sekarang tidak kenal itu orang. Cuma lewat dia. Puji Tuhan. Besoknya lagi Bang. Dia pesan lagi Bang. Tapi cuma 1 ekor. 10.000. Bisa beli tempe 2 bungkus sama tahu 1 bungkus. 3.000. 1.000-nya sisanya buat anak saya jajan. Tapi saya mau katakan kepada kita, di saat-saat kami dalam keterpurukan itu, ketika saya jalan, kenapa ayat ini kuat buat saya? Tuhan, Kau gembalaku. Tuhan, Kau hadir bagi kami. Engkau baik. Sekalipun keadaan kami nggak baik, Tuhan, saya mau katakan, Yesus, Engkau sangat baik. Sekalipun kami nggak tahu harus makan apa besok. Sampai saya bilang, apa yang mau saya jual lagi? Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Tiba-tiba teman ada dari Papua. Saya sudah 20 tahun lebih ketemu dia. Dan sampai sekarang belum pernah ketemu. Ya telepon.
Lewat apa? Lewat media sosial dia minta nomor WA saya. Lalu dia minta nomor rekening saya. Lalu dia kirim 1 juta. Wah, beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Saya menangis. Saya mengucap syukur. Lalu saya bawa anak saya ke Indomaret. Saya bilang, pilih buru es krim apa yang kau suka. Boleh 1 Pak, jangankan 1,5. Dia kaget, dia peluk saya, Bapak, Papa baik kali. Dalam hatiku, papamu itu gak baik sebenarnya. Ini cuma tebus kesalahan aja. Dia pilih yang bulat, yang pilih yang mangkok, dia pilih pokoknya lebih senang sekali. Amin. Karena apa? Karena kami tetap mau berkata, Tuhan, Engkau gembalaku. Amin. Tuhan adalah gembalaku. Yehova gembala Ra'ah. Jadi Tuhan adalah gembala, itu berbicara tentang Yehova Ra'ah, bukan Rafa, tapi Ra'ah. Apa arti Ra'ah dari kebenaran firman Tuhan ini? Arti dari gembala yang dimaksudkan oleh firman Tuhan siang hari ini adalah Ra'ah, berbicara tentang pribadi yang merawat. Katakan amin. Gembala Ra'ah di sini adalah pribadi yang datang untuk memelihara kita. Katakan amin. Ra'ah, gembala di sini berbicara tentang pribadi yang mau jadi sahabat kita. Dan yang terakhir, Ra'ah, gembala di sini berbicara tentang pribadi yang mau memerintah kita. Itu arti gembala. Dan Daud buktikan itu kepada Tuhannya, kepada Yahweh-nya, kepada Jehovah-nya. Dia tahu Tuhan itu hadir bagi dia. Untuk apa? Untuk menjadi gembala. Apa arti gembala? Merawat hidupnya. Ketika dia dikejar oleh Saul, bukan gampang ketika dia diurapi oleh Samuel langsung jadi raja. Enggak. Prosesnya panjang Bapak Ibu. Bahkan pernah dia menjadi seperti orang gila, benar enggak? Tetapi dia bilang, Tuhan, Engkau Ra'ah bagiku. Engkau pribadi yang hadir yang benar itu Tuhan. Pelihara aku. Tuhan pelihara dia. Dipertemukan dengan orang-orang baik. Dipertemukan dengan imam, dia kasih makan itu Daud. Dipertemukan dengan Abigail, wanita itu dia kasih makan sama Daud. Artinya apa? Ketika kita mau jadi dombanya Tuhan, Tuhan akan merawat kita. Katakan amin. Tidak usah takut. Kami alami Bapak Ibu. Dan saya percaya Tuhan kita sama. Tuhan kita turut bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi dia. Kalau banyak anak-anak Tuhan di luar sana, banyak hamba-hamba Tuhan di sana yang tidak kita tahu, Tuhan rawat hidupnya, Tuhan rawat anak-anaknya, Tuhan rawat rumah tangganya, Tuhan rawat kesehatannya. Masakan Tuhan yang sama tidak berlaku buat kita? Amin. Jadikan dia Yahweh, jadikan dia pribadi yang hadir. Tuhan itu omnipresent. Tuhan itu maha hadir. Tapi Tuhan gak sembarang hadir. Tuhan gak mau hadir kalau hatimu busuk. Tuhan gak mau hadir. Tuhan kita bukan Tuhan kaleng-kaleng. Tuhan kita bukan Tuhan murahan. Kalau engkau masih menyimpan dendam, menyimpan sakit hati, menyimpan kejahatan, boleh kau bersembunyi di hadapan istrimu, boleh kau bersembunyi di hadapan suamimu, boleh kau bersembunyi di hadapan anak-anak, bahkan kau boleh bersembunyi di hadapan orang tuamu, bahkan kau boleh bersembunyi di hadapan bapak ibu rohanimu. Tapi ada satu pribadi yang kau tidak akan bisa menyembunyikan, yaitu Roh Kudus. Amin. Dia nggak mau. Sekalipun nangis darah kita bilang, Tuhan, Engkau gembalaku. Ya, aku gembala yang baik. Tapi gembala yang baik hanya mau menjadi mau hadir kepada hati yang baik. Amin. Hari ini mungkin kita berkata, Tuhan aku nggak baik. Nanti habis firman Tuhan Bapak Gembala berdoa supaya hati kita baik. Amin. Nah, saya berharap ketika pulang nanti lakukan rekonsiliasi di dalam rumah tangga. Amin. Peluk suami, peluk istrimu. Maafkan aku, Ma. Maafkan aku, Pak. Mungkin kita orang tua egois sama anak, peluk dia. Berapa banyak orang tua yang berlaku kasar sama anaknya, mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata binatang. Dia bilang anaknya setan. Kalau anaknya setan, bapaknya apa saya nggak ngerti lah. Ya, mamanya bilang dasar kau anak setan, dasar kau anak B2. Hah?
Tanggang enak loh. Lalu anaknya dia lihat aku B2. Mama apa ya? COVID-19 ya. Hari ini Tuhan pesan buat kita sepertinya lucu. Tapi saya mau katakan, kalau kita terus hidup dalam seperti itu, jangan berharap rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan. Jangan berharap. Tapi ini pesan Tuhan yang sangat kuat, sebab kita domba-dombanya. Dia hadir merawat kita. Seberapa banyak kita yang pernah sakit, bahkan mungkin divonis tak boleh lagi hidup, tapi dia datang sebagai tabib yang ajaib. Yehova Rafa, dia menyembuhkan kita. Anak saya divonis, kata dokter kalau tidak mati dia akan cacat seumur hidup, Bapak Ibu. Itu vonis dokter. Iya. Iya, penyakit gula. Kalau penyakit gula jangan duduk lama-lama, nanti datang semut. Coba taruh gula, ya lama-lama, ya Bu ya. Besok-besok jangan lama-lama, pindah-pindah dalam artinya bergerak, tapi lama boleh di kaki Tuhan. Amin. Nah, nggak usah apa kata orang, kata dokter, mau gula kita begini, mau garam kita begini, mau merica kita, mau ketumbar kita, mau jahe apa kita segala macam. Jangan berjalan apa kata orang. Hari ini Tuhan hadir merawat kita, katakan amin. Tuhan hadir memulihkan kita, katakan amin. Dia hadir menyembuhkan kita. Lazarus yang mati 4 hari saja bangkit, apalagi cuma sakit gigi. Saya pernah Bapak Ibu sakit khusus buntu kata orang. Saya sampai jalan begini. Waktu itu saya tinggal di Sunter. Cuma untuk cari makan ke warteg, saya cuma di depan situ. Sakitnya minta ampun. Kalau saya setrika gini Bapak Ibu, nggak bisa jongkok karena sakit. Jadi begini, bayangkan udah kayak sirkus saya setrika. Ya, itu nggak begini ya kan? Ini saya setrika, sakit kali. Saya berdoa, Tuhan, Engkau yang merawat aku. Buka baju ibu Tuhan, ini sakit kali Tuhan. Bayangkan aku memohon tangan Tuhan. Sama Tuhan, satu kata saja dari surga, kalau Engkau berkata sembuh, aku percaya sembuh. Sampai hari ini saya bisa berdiri di sini karena Tuhan yang menyembuhkan saya. Amin. Sakit lagi. Ya kan? Iya. Belum lagi yang demam berdarah. 2 minggu saya tertapar. Ini penuh darah, bintik-bintik merah sampai keluar darah. Saya tidak ngerti. Ketika saya datang beribadah, teman saya bilang, wah kamu demam berdarah, berobat. Saya nggak punya uang. Lalu saya masuk ke kamar, saya berdoa. Saya menangis sejadi-jadinya. Saya mohon kemurahan Tuhan. Dan puji Tuhan, saya disembuhkan Tuhan tanpa obat-obatan. Karena Dia yang merawat saya. Amin. Tapi jangan besok-besok coba-coba ya. Udah memperdarah, kata Bapak Pendeta. Usah. Wah, tiba-tiba. Innalillahi wa inna ilaihi. Tuhan adalah gembalaku, artinya Dia yang hadir, itu Yahweh, Dia yang benar, Dia yang kekal. Itu hadir untuk merawat kita. Pertama, Dia hadir untuk apa? Memelihara kita. Dia jamin masa depan anak-anak kita, masa depan yang penuh harapan. Jangan khawatir akan masa depan mereka. Bawa terus ke dalam Tuhan, maka anak-anak kita ada di pikiran Tuhan, ada di hati Tuhan, ada di rencana Tuhan, sehingga rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik, masa depan yang penuh harapan, kata Yeremia. Amin. Kesalahan terbesar kita orang tua adalah kita lebih pusing memikirkan anak kita daripada benih firman Tuhan yang selalu menguatkan kita, saudara. Sehingga dosa heran, banyak orang di sana anaknya sudah besar jadi begal, jadi PSK, jadi homo, jadi lesbi. Karena apa? Khawatir orang tuanya. Orang yang khawatir adalah orang yang jahat di hadapan Tuhan. Orang yang khawatir adalah orang yang gak percaya Tuhan itu maha kuasa. Orang yang khawatir adalah orang yang merenungkan masalahnya siang dan malam. Tetapi orang yang menang adalah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Jadi kemenangan kita terletak daripada apa yang kita renungkan. Amin. Dan Dia yang sahabat, yang ketiga sahabat. Masih ada waktu Pak, Bu? Kasih waktu Pak ya. Tidak apa-apa, mau sekali ini pun saya diundang, tidak apa-apa. Tidak apa-apa.
Mau tiap minggu, oh haleluya 12 kali. Di situ ada Allah pribadi yang hadir merawat, memelihara dan jadi sahabat. Halo, engkau anak-anak muda, kau punya bestie enggak? Siapa punya bestie sini? Ibu-ibu, coba angkat tangan ibu-ibu. Siapa bestimu di rumah? Siapa bestimu di rumah? Hah? Suami siapa? Yang jelas Bu ya, jangan suami GR suaminya, rupanya suami RT lain. Suami angkat tanganmu. Itu udah dengar pernyataan istrimu. Siapa bestimu di rumah? Gak ada bapak-bapak. Ya ada ya. Saya pikir gak ada orang. Bapak-bapak, siapa bestimu di rumah? Temanmu bertengkar, itu bestimu. Siapa yang paling merepet di rumah? Itu bestimu. Bersyukur kalau punya istri cerewet. Iya, ada seorang suami, cerewet kali istrinya. Tak kuat dia. Terakhir dia campakkan istrinya ke sumur. Asal bulus, dia campakkan. Malam pertama dia lega. Enggak ada. Senang. Hari kedua mulai lungun rohanya, mulai masihol dia, rindu dia. Hari ketiga dia merasa kehilangan, sepi benar. Ternyata repetan itu mengantar dia tidur selama ini. Lalu dia sadar, dia bilang aduh, akhirnya dia pergi ke sumur. Dia lihat sumur, dia ulurkan tali, dia goyang-goyang gini. Tidak lama, ada yang narik. Senang kali dia. Senang dia tarik. Rupanya yang keluar penghuni sumurnya. Dia bilang, siapa yang kau taruh itu? Mereka aja kerjanya, kekuat aku lari aku katanya. Iblis lari kalau ada istri yang merepet. Itu buktinya. Ratusan tahun dia di sumur itu, giliran masuk istrinya, gak kuat dia. Direpeti, keluar dia, gak kuat, ampun. Jadi kalau ada istrimu merepet, bilang terima kasih. Lihat sekelilingmu, tidak ada iblis lagi. Amin. Tinggal ginikan saja. Iya. Itu deh. Baru. Iya. Kasih. Itu aman. Amin. Jangan pula istri merepet, langsung itu suami, Tuhan aku berdoa, beri aku kekuatan baru. Pakai nama Tuhan. Bibir ke sana, hidung ke sini, mata ke atas. Lalu pakai krim lagi. Wajahnya tidak dikenali lagi. Karena menebus dosa. Akhirnya hancur. KDRT masuk penjara, anak yang menderita. Terus dibully anak kita sama satu RT. Kasihan. Tapi hari ini kau boleh punya sahabat. Kau boleh punya orang yang kau percaya. Tapi hari ini jadikan Yesus, jadikan itu Yahweh Tuhan itu sahabatmu. Besti di atas besti. Siapa yang punya sahabat? Kalau engkau punya sahabat atau engkau punya sahabat yang kental, ketika dia salah, kau ungkapkan nggak sama orang kesalahannya? Enggak ya? Iya. Kalau saya punya sahabat, kalau sampai sekarang dia maaf kata, dia masih pipis di celana, ya, saya nggak akan cerita itu. Hai istri-istri, kalau engkau lihat kekurangan suamimu, kalau engkau anggap dia bestimu, jangan ceritakan sama keluargamu. Jangan ceritakan sama tetanggamu. Itu sama aja merendahkan derajatmu. Hai suami-suami, kalau kau dapati istrimu banyak kesalahan, kekurangan, repetkannya, itu melebihi dari apapun. Jangan ceritakan sama orang lain. Amin. Pegang tangannya. Duduk di kaki Tuhan. Maka terjadi pemulihan. Akan terjadi kata-kata berkat yang keluar dari mulutnya. Amin. Karena apa? Dia jadikan Tuhan itu sahabatnya. Ceritakan sama Tuhan. Tuhan nggak ceritakan sama iblis. Tahu nggak kau iblis? Jemaat Karanganyar itu tadi curhat sama aku di doanya jam 5 pagi. Lihatlah Anda merah di pipi, bekas gambar Bapak si Uco. Gini Tuhan, siram kita hoax, merdomu di Tanorara, ngerti Pak? Nanti translate ya Bu ya, saya nggak bisa translate. Merdomu di Tanorara Tuhan.
Setelah selesai berdoa, kira-kira terjadi pemulihan enggak? Enggak, makin kacau. Syaratnya bagaimana? Kalau mau berantem, ini yang udah mau berantem nih, suami istri. Oke Pak, oke Ma, kita sepakat berantem ya. Oke ya, setuju. Di mana 2-3 orang sepakat, istri Tuhan hadir. Kita mau berantem, oke? Kita berdoa dulu. Berdoa dulu. Tuhan, aku mau berantem. Kata istrinya, amin. Kan gitu ya. Tuhan, aku emosi kali. Datang istrinya, aku lebih lagi. Tuhan, taruh kuasa dalam mulutku. Datang suaminya, aku Tuhan taruh di tangan dan kaki. Tuhan, taruh kekuatan dalam jariku supaya ku jago lah suaminya. Ketika amin, kira-kira marah tuh ketawa. Lucu ya? Lihat suami istri. Iya ya. Kira-kira gimana itu? Jadi kalau mau berantem, berdoa dulu. Berdoa dulu. Hah? Susah itu yang gampang, Bu. Ibu dulu baru mencintai suami susah nggak? Susah. Dia berjuang. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, ya kan Bu? Tapi faktanya sampai hari ini diberkati Tuhan. Susah itu jadi gampang kalau ada kesehatian. Amin. Jadikan Tuhan bestimu. Dan yang terakhir, di situ dikatakan Ra'ah adalah gembala pribadi yang datang untuk memerintah kita. Hari ini saran saya buat kita semua, bangun mesbah doamu. Amin. Bapak Ibu, kau bangunkan anakmu. Jangan biarkan dia main HP seharian. Bahaya itu berhala modern. Saya tidak larang anak kita main HP. Tapi kalau cintanya lebih kuat kepada HP daripada kita, itu salahnya ada sama kita. Amin. Coba kita jujur aja. Adik-adik yang saya kasih ini, anak-anak muda ini. Ketika orang tuamu manggil, Bude, cuci dulu piring ini. Malas. Tapi ketika ada bunyi handphone, apalagi di situ bilang AAI, itu kan? Kira-kira siapa yang kau dengar? Bunyi handphone atau suara mamamu? Hah? Jujur, ini rumah Tuhan. HP, Pak, perlu Pak didoakan Pak pelepasan Pak ya. Supaya lebih peka dengar suara mamanya. Ya? Amin. Saya ragu bagaimana mau bangun doa begitu. Bangun nak. Oh, mimpi Mobile Legend. Upgrade. Enggak ngerti ya. Saya nggak ngerti. Setelah dicek kenapa begini, suaminya main slot apa itu? Habis uang. Habis kaki meja pun dijual. Tawa ya. Tapi kalau ada begitu bertobat Bapak itu. Bertobat. Saya kemarin melayani ada sebuah keluarga. Saya singgung sedikit dia bilang, iya uang kantor ratusan juta lenyap hanya karena main itu. Wow. Akhirnya sampai sekarang menderita. Hanya karena yang, wih naga ini naga. Karena begitu kan. Kami ada bahasa juga marga guna kan. Dia yang memerintah. Bagaimana caranya? Bangun mesbah doa. Itu yang paling mendasar. Saya berharap nanti atau besok pagi minimal bawa anak-anakmu dulu di kaki Tuhan. Tumpang tangan buat anak-anak supaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia itu nyata di tengah-tengah rumah tangga kita. Dan percayalah, kalau itu kita kerjakan menjadi bagian hidup kita, maka anak-anak kita adalah anak-anak yang gagah perkasa. Mereka akan naik dan terus naik, tidak akan pernah turun. Mereka akan jadi kepala dan tidak akan pernah jadi ekor. Janji Tuhan digenapi dan kita sebagai orang tua merasa bangga karena punya anak yang takut Tuhan. Dimulai dari kita. Bangun mesbah doa. Dan yang kedua, perbanyak baca firman Tuhan. Supaya mulut kita menceritakan kebenaran-kebenaran yang datang daripada Tuhan. Stop berdusta, stop cakap kotor, stop berkata-kata kasar terhadap suami, istri, anak. Dan hari ini ubah semua itu. Jangan sampai dari mata air yang sama keluar dua rasa yang berbeda. Jangan sampai dari mulut yang sama keluar kata, aku memujimu. Apa? Yesus, engkau baik. Sungguh baik, sangat baik.
pulang dari gereja malah ya, kesaksian saya sedikit Pak. Ya, saya melayani di sana. Banyak jemaat datang tiba-tiba. Senang saya. Saya bilang, terima kasih Tuhan kirimkan jiwa. Saya kok mau menyala-nyala. Amin. Itu doa berkat. Tuhan menyertai kalian. Amin. Buat kali amin. Itu kata amin semua. Amin. Tiba-tiba langsung berantem. Saya masih letakkan mic. Wah, mungkin kalau saya kasih bahasanya mungkin. Mas gede boleh. Ayo balik ke atas gede. Nih, kamu apa? Lagi, ini dia. Nah, itu lagi. Begitu, saya nggak ngerti apa dia bilang. Datang orang tua dari nenek-nenek dari sana. Dia datang. Udah opung-opung. Ada lagi yang sudah lebih tua lagi. Kalau kita tiup jatuh, tapi nyalinya. Wih, saya bilang, saya videokan. Ada videonya. Saya tidak sesat. Di sini ada nggak gitu? Nggak ada. Jangan sampai gitu. Pak Gembala kurus nanti. Jangan. Amin. Terus bagaimana kita jadi domba yang baik? Diawali dengan hal yang sederhana. Jadilah engkau jemaat yang baik. Itu yang kelihatan saja engkau tidak bisa buktikan bagaimana yang tidak kelihatan. Gembala di tempat ini saja kita tidak pernah hargai, kita tidak pernah kasihi, kita tidak pernah berdoa. Bagaimana kita bilang sama Bapak Yahweh tadi, Yesus engkau gembala yang baik. Itu hal yang mustahil. Hal yang mustahil. Lihat yang di depan. Gembala di tempat ini, saya bukan membela gembala, tapi saya pernah jadi gembala. Ketika bangun tidur, yang pertama didoakan jemaatnya. Dia nggak doakan anaknya. Mau anaknya panas dalam, panas luar, demam tinggi, demam. Yang didoakan anak-anak saudara. Artinya apa? Gembala kita selalu bertanggung jawab untuk jiwa-jiwa kita. Ketika kamu kerja, didoakan supaya diberkati di jalan, keluar masuk mau diberkati. Setelah selesai semua, barulah dilihat anak. Oh iya, aku punya anak. Dia doakan anaknya. Amin. Itu. Dan saya percaya kalau kita sadari itu, maka penundukan diri akan nyata atas kita. Dan Tuhan melihat, engkaulah jemaat yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Siapa tadi pujian tadi yang mau firman Tuhan? Kaulah segala. Mari Pak Gembala. Yuk. WL sama Singles tadi ada? Saya jangan foto lagi ya, nanti dikira orang ini. Serah. Memang suami istri cocok kata orang pula kan? Kalau enggak janjian sudah. Ya. Jangan ya. Jangan cukup tadi Bu, fotonya Bu. Bayangkan kan sekali kan? Iya. Istrinya menopang katanya sudah kan? Tuhan ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Beri dulu kemuliaan buat Tuhan lah. Haleluya. Allah segalanya di dalam hidup, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Yang ku selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, bahkan kerajaan segalanya. Dalam hidup, kerajaanmu,
Kami rindu kami bukan hanya pendengar yang setia Bapak, tetapi kami juga menjadi pelaku yang setia dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Pendeta si Homi Tuhan yang boleh menabur kebenaran firman Tuhan siang hari. Doa kami untuk hamba-Mu Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu dengan limpah kasih-Mu Tuhan. Berkati pelayanan, berkati rumah tangga, berkati kerinduan, berkati setiap apa yang menjadi doanya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang luar biasa dan setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu boleh tertanam di hati kami Tuhan, berakar, bertumbuh dan berbuah, semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saya rindu melihat tangan-tangan yang diberkati, haleluya. Ya, walaupun sepertinya masih ini apa ya, masih lebaran ya, karena masih banyak jemaat yang belum hadir, tapi kita bersyukur Engkau adalah orang yang berbahagia kalau ada siang hari ini. Puji nama Tuhan, dengan penuh sukacita kami mengucapkan terima kasih buat hambanya yang sudah jauh-jauh ya. Dari mana tadi? Dari Duri sampai ke Bekasi, Rawalumbu sampai lagi ke Cikarang ya. Saya percaya tidak ada yang kebetulan dalam Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Jadi Bapak Ibu juga hari ini, siang hari ini ada tempat ini bukan karena kebetulan, tapi rancangan Tuhan. Terima kasih buat hambanya, terima kasih juga buat semua yang sudah melayani. Terima kasih buat worship leader. Hari ini pemain musik kita memang tidak ada karena ada acara, jadi Pak Gembala yang menggantikannya. Ya, terima kasih buat semuanya yang melayani. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, dengan penuh sukacita kami menyambut jemaat yang setia hadir dalam ibadah kita dan yang baru pertama kali hadir. Tak kenal maka tak sayang. Ya, boleh bangkit berdiri Bapak Ibu, dengan penuh kasih kami menyambut. Ya. Terima kasih. Selamat datang di GBI Lewi Karanganyar. Ya. Terima kasih buat Pak Mangunsong, terima kasih buat Pak Purba. Ya, silakan duduk. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Di hari-hari yang lain kita boleh bersama-sama, bahkan di Kulkul kita boleh bersama-sama. Ya, terima kasih buat Ibu Sitorus. Ya, ini keluarga dari Bapak Ibu Sitorus ya. Terima kasih. Ini juga ada Ibu Mangunsong di depan. Ya, ini Ibu Barimbing, suaminya Marga Mangunsong. Ya, puji Tuhan. Ya, kalau gembala di tempat ini diangkat jadi Pak Purba, tapi bukan pura-pura baik ya, tapi pura-pura Batak. Karena memang aslinya dari Jawa, tapi dibuat Marga Purba. Selamat datang, Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan. Ya, kegiatan kita sepanjang minggu ini ada Rabu Ceria, kita sudah aktif kembali. Setelah 1 minggu kita boleh lebaran. Kemudian ada Kamis ada Kul 2, kemudian ada Kul 3, Sabtu tanggal 6 April, tanggal 6 Mei, kita akan sama-sama berangkat untuk acara Paskah dan juga HUT GBI Lewikar yang kedua di Gunung Bundar Bogor. Bapak Ibu yang rindu untuk bersama-sama, masih ada pendaftaran ya Bu Sekretaris ya. Nanti bisa menghubungi Sekretaris atau juga Pak Gembala. Kita akan berangkat dari pagi-pagi dari tempat ini supaya lebih tidak macet dan yang lainnya. Jam 4 pagi kita sudah ada di tempat ini. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bagi jemaat yang rindu untuk pelayanan konseling baptisan, penyerahan anak, silakan menghubungi gembala atau pengajar di tempat ini. Dan selanjutnya terus kita berdoa untuk renovasi rumah doa yang ada di Blok E. Kita berdoa supaya Tuhan cukupkan segala sesuatunya. Dan yang berulang tahun di bulan Mei, Bapak Ibu kalau ada yang terlewatkan mohon maaf, boleh nanti menghubungi. Yang pertama adalah 5 Mei ada adik Reno, anak sekolah minggu. 7 Mei ada Ibu Nirmala Francisca.
Kemudian 7 Mei juga ada Ibu Mei Yolanda, Ibu Guning. Kemudian 8 Mei ada Oma Ezra. Ya, 8 Mei ya Oma ya. Kemudian 10 Mei ada Ibu Novalina, 16 Mei ada ada adik kita Adrian. Bapak Ibu kalau ada nanti boleh, karena mohon maaf kalau misalnya terlewatkan. Puji Tuhan, kita akan berikan persembahan diakonia kita akan pujian, kita kata-kata selalu Tuhan menjawab doa. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Caranya di waktu yang tepat, ku akan melihat Dia jadikan semua Yesus. Yesus menjawab lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Kembali kami naikkan ucapan syukur kami melimpah buat kasih anugerah dan pertolongan Tuhan. Terima kasih buat cinta dan kasih sayang-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami ada sampai hari ini Tuhan, kami sehat kuat semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Terima kasih buat ibadah kami hari ini Tuhan, kami sudah memuji, menyembah, meninggikan Engkau Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh menegur, mengingatkan kami, bahkan memotivasi kami, beri semangat kami untuk lebih lagi cinta kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau gembala kami yang baik Tuhan, gembala yang terus memelihara kehidupan kami, menjaga kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan untuk umur panjang, sukacita dan sejahtera Tuhan anugerahkan. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menabur kebenaran firman Tuhan. Kembali kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Sihombing Tuhan bersama dengan keluarga. Terus Engkau berkati Tuhan masa depan pelayanan mereka Tuhan. Hari ini Ibu dan adik kami yang tidak bersama kami Tuhan, Kau juga menjaga mereka Bapa. Pemeliharaan-Mu, penjagaan-Mu sempurna atas kehidupan istri dan anak daripada Pak Sihombing Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan. Kau tahu setiap apa yang dirindukan oleh hamba-Mu. Oleh karena itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Lebih lagi Engkau memberkati hamba-Mu, lebih lagi Engkau memakai hamba-Mu Tuhan. Biarlah tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujizat terus menyertai pelayanan hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, dia boleh menjadi berkat dan diberkati. Terima kasih Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang boleh hadir pada siang hari ini. Engkau menilik setiap hati kami Tuhan yang ada di tempat ini. Engkau tahu setiap kerinduan kami Tuhan, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak Tuhan, sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan. Engkau tahu apa yang kami rasakan hari ini Tuhan. Engkau tahu apa yang kami rindukan dalam hidup kami. Oleh karena itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang ajaib Tuhan. Engkau akan terus memeluk kami, Engkau akan terus menggendong kami Tuhan, sebab kami berharga di mata-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapa, berkati kami dalam setiap pergumulan kami Tuhan. Ajar kami terus mengandalkan Tuhan. Ajar kami terus mengutamakan Tuhan dalam kekuatan hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati setiap kami siang hari ini Bapa. Terima kasih buat setiap hamba-hambamu yang sudah melayani Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu terus melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih buat anak-anak kami Tuhan yang boleh setia beribadah setelah minggu. Dan hari ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami satukan hati kami ucapkan berkat atas bangsa dan negara kami Bapa. Biarlah Kau berkati bangsa kami Tuhan. Berkati keamanan, ekonomi, sosial, politik Tuhan. Berkati bangsa kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Berdoa untuk pemimpin bangsa kami, presiden, wakil dan semua aparatur negara yang ada. Kami berdoa di dalam nama Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk setiap hamba-hamba Tuhan, setiap gereja-gereja dari berbagai denominasi yang ada di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Baik gembala-gembala penginjil di pelosok desa sekalipun Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau melihat mereka, Engkau memelihara kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk memimpin gereja kami Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Insinyur Niko Tuhan Harjo Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Rawatan Tuhan Yesus Darmanto Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Tua Ginting Tuhan. Kau berkati Pak Saharana Ibola Tuhan. Kau berkati Bapak setiap pembina daripada GPI. Kau berkati Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk gembala di tempat ini Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Pak Ayub. Kau sempat bersama dengan keluarga. Berkati kesehatan, kekuatan, umur panjang Tuhan. Engkau berikan Tuhan tanda-tanda ajaib, mujizat menyertai pelayanannya. Ada banyak jiwa dimenangkan hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami semua mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang ajaib Tuhan. Maka sebagai gembala, sebagai pengerja di tempat ini, satukan hati kami. Yang boleh bergandengan tangan untuk lebih lagi melayani Engkau Tuhan dalam kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Bapak. Dan kami berdoa untuk kegiatan kami sepanjang minggu Tuhan Yesus memberkati Bapak. Baik Rabu ceria, baik kuliah yang ada Tuhan. Bahkan rencana kami untuk berangkat ke Bogor Tuhan pada hari Sabtu. Bapak di dalam nama Yesus, dari mulai detik ini tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Berkati perjalanan kami Tuhan, bahkan berkati tempat yang kami tuju Bapak. Berkati setiap apa yang kami persiapkan. Kesehatan, kekuatan menjadi milik dan bagian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Inilah hidup kami Tuhan. Kami persembahkan kepada-Mu Bapa. Inilah hidup kami siang hari ini Tuhan. Kami mau serahkan semuanya kepada-Mu Tuhan. Inilah hidup kami Bapa. Kami mau berikan yang terbaik bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kuduskan, sucikan kami. Layakan kami terus Tuhan. Supaya kami menjadi domba yang baik di hadapan Tuhan. Dan Engkau menjadi gembala kami yang baik Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Dan kami mau sempurnakan doa kami Tuhan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Mari sama-sama kita berdiri bersama katakan Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah memimpin dan memberkati kami semua Tuhan. Tuhan sudah melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sebentar lagi umat-Mu akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Bahkan mereka juga akan meneruskan semua aktivitas mereka. Biarlah penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan Engkau nyatakan buat mereka Tuhan. Dan di akhir ibadah ini Tuhan, kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu ini kasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu dan terimalah berkat. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, pertolongan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.
Pak, ada bawa ganda Pak, masuk. Ada bawa ganda Pak.